Brand lokal, Advan, ikut meramaikan pasar smartphone Indonesia dengan smartphone pentelon yang berharga murah meriah. Namun kali ini lebih spesial dibanding Advan lainnya karena bodinya super elegan dengan harga yang hanya 1 jutaan guys. Apalagi kalau bukan Advan i6. Boxnya berwarna biru dengan gambar Advan i6-nya dengan background di belakangnya itu ada gedung pencakar langit. Namun di bagian belakang boxnya berwarna biru mencolok juga beserta gambar yang serupa kayak di bagian depan boxnya. Kemudian ada yang menunjukkan spek secukupnya seperti kamera belakang 13, depannya 5, kemudian baterai 3300 mAh, kemudian fingerprint dan RAM-nya 2 GB. Saat dibuka, kita akan disambut dengan HP Advan-nya berbungkus plastik. Kemudian kartu perdana simpati, kemudian kitab beserta garansinya, kemudian kabel USB-nya, kemudian kepala chargernya, dan terakhir silika gelnya. Jadi semua barang-barang ini akan kalian dapatkan di dalam box Advan i6-nya. Untuk desain, wow, anjay, bodinya kinclong banget kayak cermin. Kelihatan premium banget. Sekilas backnya ini seperti kaca, tapi ternyata setelah dilihat sesama dan dipegang-pegang ternyata ini plastik glossy, namun memantulkan gambar objek seolah-olah kayak cermin. Di bagian depannya hitam polos, namun warna hitam LCD-nya nggak selaras juga sih dengan warna bezel. Jadi sedikit gimana ya, warna hitam LCD itu agak sedikit luntur gitu hitamnya, nggak sepekat warna hitam bezelnya. Kemudian di bagian backnya itu ada satu kamera ya berlensa gede kayak style Samsung gitu ya. Kemudian ada flashnya dan ada fingerprintnya di bawah flashnya sejajar dengan kameranya. Memang sih back covernya style kayak cermin kayak gini kalau memang dilihat itu sangat elegan, namun kekurangannya bercak sidik jari kalian itu loh guys. Itu bakal mudah terlihat dan menempel di sini. Kamera depannya ada satu di sebelah earphone ya. Biar HP ini dikata 1 jutaan, tapi ternyata layarnya pakai 2,5D loh. Melengkung di bagian pinggir layarnya membuat HP ini terkesan makin mewah lagi. Di bagian bawahnya ada lubang speaker dan lubang telepon. Di kanan bodinya ada terlihat tombol power dan tombol volume. Di bagian kirinya polos, nggak ada apa-apa. Dan di bagian atasnya itu ada lubang headphone jack dan kemudian lubang chargernya. Jadi secara keseluruhan bodi Advan i6 ini terkesan elegan serta premium. Kira-kira nih menurut kalian apa yang membuat HP ini kelihatan elegan serta mewah? Coba kalian komen di bawah ya. Untuk layar seperti biasa tren masa kini ya, rata-rata smartphone sekarang memang mengusung layar full view. Kemudian yang bikin layarnya terlihat bahkan terasa mewah itu ada di bentuk layarnya yang melengkung di bagian sisi-sisinya alias pakai 2,5D. Ya, kerasa elegan saja HP layar jika memang menggunakan 2,5D kan. Kemudian selain itu juga layarnya juga kalau bisa dilihat clear ya, layarnya itu nggak butek-butek banget seperti mungkin Advan yang zaman-zaman dulu atau gimana. Layar ini bagus, clear, padahal harganya cuma 1 jutaan. Dengan kualitas harga 1 jutaan biasanya kan ya gimana, kalian tahu aja ya gimana. Tapi sedangkan Advan ini membuktikan bahwa harga 1 juta aja kualitas layarnya enak, clear, enak dipandang ya, tajam di mata ya. Sebelum kita melihat skor kinerja Antutu, kita lihat dulu tampilan OS-nya. Tampilan OS yang digunakan oleh Advan i6 ini jika dilihat nggak jauh-jauh bedanya dengan desain tampilan kebanyakan HP brand lain, karena tampilannya yang serupa dengan tampilan iOS Apple iPhone yang menjadi kiblat smartphone saat ini ya. Tampilannya persis serupa dengan iOS, bahkan bentuk logo walau nggak sesempurna banget ya, semuanya Advan bisa meniru iOS Apple. Jadi menjadi tampilan HP besutannya ya. Kita bahas kinerjanya ya. Saat menjalankan grafik Antutu ya, grafik awal pabrik kebakaran yang ada aliennya itu nggak dijalankan alias di skip aja dan nggak ditampilkan oleh HP ini. Kemudian langsung saja di grafik bos di tepi pantai.
Dan menjalankan grafik buat CCTV pantai itu terlihat jelas banget patah-patahnya. Dan kemudian menjalankan grafik Moonlight juga gimana ya, nggak smooth, terasa banget patah-patahnya juga, sama aja sih sebenarnya. Dan setelah keluar hasil skornya, i6 ini hanya mampu menembus skor 34 ribuan. Memang terlihat rendah, tapi jika melihat harganya yang cuma 1 juta doang, skor segini sudah sangat lumayan lah. Sudah sangat mumpuni, apalagi RAM-nya kan 2 GB dengan harga 1 jutaan. Bener nggak? Jangan lupa follow Instagram @repri_prayuel. Selain berisi info video terbaru Repri yang bakal Repri publikasikan ke YouTube, berisi konten mukbang Repri juga loh. Dan ada giveaway pulsa 100.000 di saat follower Repri genap menginjak 2.000 follower. Cara ikut giveaway-nya gampang, tinggal kalian subscribe channel YouTube Repri, kemudian kalian follow Instagram Repri, dan sering-sering kasih like postingan Instagram Repri. Kemudian tunggu saja sampai follower Instagram Repri 2000, akan Repri undi pulsanya buat kalian. Pengen ngiklan di YouTube Repri, di video YouTube Repri ini? Gampang, tinggal kalian DM di Instagram Repri. Untuk tampilan kamera juga nggak jauh-jauh banget dengan iOS Apple, dan pengoperasiannya juga nggak jauh-jauh banget dengan Apple juga. Kalian bisa menggeser fitur yang disediakan oleh i6 ini dengan cara menggeser ke kiri atau ke kanan untuk mengganti per fitur yang tersedia di smartphone ini ya. Dan fitur filter juga ada juga loh di sini, seperti khasnya kamera iPhone ya. Juga ada di i6 ini. Untuk hasil foto kamera depan, ini asli banget ya. Beneran kameranya terlalu jujur. Kulit Repri kurang lebih seperti itu warnanya. Ya tapi lebih putih dikit ya. 180% beda kan warnanya, kayak kulit Repri yang biasanya berfoto menggunakan HP Oppo, Vivo, Huawei, karena memang 3 HP itu manipulasinya kuat ya. Ya sebenarnya hasilnya ini minim akan manipulasi sehingga hasil fotonya itu terkesan gelap ya. Berfoto belakangnya cahaya nih, hasilnya tetap gimana ya, hasilnya gelap di fokus objek Repri ya. Berfoto menyamping sumber cahaya juga hasilnya lumayan gelap, dan objek Repri juga ya gelap. Repri coba mode beauty ya. Kenapa ya Repri beneran sumpah ngakak aja ngeliatnya. Mata Repri kok gede banget ya, kayak telur puyuh. Efek beauty-nya selain memanipulasi kulit menjadi lebih bening dan mulus, juga membuat mata menjadi lebih bulat. Ya, pakai mode bokeh ya begitulah hasilnya. Pakai bokeh software, jadi hasil bokehnya tuh rentan miss. Karena sehubungan harganya 1 jutaan, Repri nggak mau terlalu banyak komentar ya, karena wajar ya, sudahlah namanya hukumnya ada harga ada kualitas ya kan. Jadi itu harap dimaklumi, hasil kamera depannya ini ya seperti ini gitu loh. Tapi saya menggunakan kamera belakang, hasilnya lumayan loh. Ya memang sih kalau pakai mode bokeh hasilnya bokehnya itu kayak ambigu banget dan aneh banget seperti ini. Namun jika kita pakai mode auto hasilnya lumayan loh, memang dominan lebih gelap. Tapi hasil yang diberikan ini memiliki detail yang tajam. Berganti angle memoto objek yang membelakangi cahaya, hasilnya baik bahkan natural banget. Walaupun mungkin kalian pasti lebih menyukai hasil yang lebih cerah dari ini kan. Hasil fotonya memang dominan gelap namun memberikan detail yang tajam. Tapi Repri punya tips loh buat kalian. Tips jitu buat mempercantik hasil jepretan kamera belakang i6 ini. Sebenarnya tekniknya itu serupa seperti kalian menggunakan kameranya iPhone, yaitu dengan cara memainkan titik fokus. Jadi saat kalian membidik objek, pasti ada bagian objek yang gelap terang kan. Nah intinya, pada saat kalian ingin memoto pakai HP ini, sebelum menekan tombol jepret, kalian mesti sentuh dulu fokus kameranya ke objek yang berwarna gelap atau daerah gelap. Maka hasilnya menjadi cerah banget seperti ini, ya kan? Jadi hasilnya 180% ya, 180 derajat menjadi lebih cerah daripada foto yang dipoto tanpa menyentuh objek bagian yang gelap. Coba kalian lihat, berbeda jauh kan? Hasilnya lebih bagus dan cerah banget hasilnya. Jadi pakai trik sentuh objek ini
saat membidik foto ya pakai Advan i6 ini bisa gitu ya. Dari hasil foto yang awalnya gelap, nggak cerah dan kusam banget, bisa jadi cerah seperti ini, seperti berkualitas gitu ya. Bahkan di foto outdoor pun kita bisa gunakan cara ini memoto ya. Ini sebelum memoto sentuh bagian gelap dulu ya, kemudian hasilnya menjadi cerah banget, kemudian jepret ya. Tapi cara ini nggak semua HP berlaku ya, di semua merek HP. Cuman sebenarnya ini paten karakteristik kameranya iPhone, dimana saja kita sentuh objek bagian gelap sebelum kita menjepret maka hasilnya akan menjadi cerah. Tapi Repri nggak tahu ya teknik ini apakah di semua HP bisa atau enggak. Cuman yang setahu Repri nih, HP Xiaomi bisa, kemudian Huawei itu bisa, dan Samsung ya, Samsung nggak bisa pakai teknik ini. Mungkin karena alasan rival dengan Apple, jadi karakter khas kamera iPhone pasti nggak ada di Samsung. Gimana guys? Kira-kira menurut kalian baguskah hasil video jepretan HP ini di rentan harga 1 jutaan ya ini? Coba kalian komen di bawah beserta alasan kalian ya guys. Untuk hasil video kamera depan ya standar, nggak terlalu spesial. Wajar sih, karena ini HP kan harga 1 jutaan. Sudah baik hasilnya seperti ini. Saat menghadap sumber cahaya nih hasilnya lumayan lah. Namun jika videonya minim cahaya akan terlihat gelap menguning gitu ya hasilnya. Saat ada sumber cahaya masuk ke videonya hasilnya juga akan menjadi gelap. Dan untuk video kamera belakangnya ya hasilnya juga standar sih, nggak ada spesial lah. Ya seperti biasanya lah HP harga 1 jutaan biasanya hasilnya seperti inilah. Pengen komentarin gimana ya, takut dosa aja ya sih. Karena wajar sih, gimana ya, jika mengomentari harga 1 jutaan itu ya lumrah lah, dari hasil videonya nggak terlalu spesial dan standar banget. Paling dominan gelap-gelap gitu hasilnya. Jika minim cahaya atau mungkin ada sumber cahaya masuk di video, hasil videonya akan menjadi gelap banget. Ya seperti inilah kira-kira HP rata-rata HP harga 1 jutaan ya. Jadi gimana guys menurut kalian video recordingnya Advan i6 ini? Bagus nggak menurut kalian untuk di rentan harga 1 jutaan? Coba kalian komen di bawah ya beserta alasan kalian. Sebagai konsumen yang cerdas, kita mesti bisa memilah dan memilih barang sesuai dengan kebutuhan serta kesukaan kita. Ya, sebelumnya tanyakan dulu pada diri kalian masing-masing sektor apa yang kalian butuhkan. Setelah mengetahui apa yang kalian butuhkan, baru kalian cari smartphone yang memiliki kelebihan sesuai dengan kebutuhan kalian. Repri sebenarnya sudah berkali-kali ngomong dan menegaskan ke kalian, jika brand smartphone itu nggak ada yang jelek ya. Semua punya kelebihan. Namun kelebihannya itu pasti ada kekurangannya. Jangan sekali-kali mengatakan brand smartphone itu jelek, karena smartphone itu memiliki spesialis di satu sektor. Dan jangan salah beli smartphone yang memiliki kekurangan, yang sebenarnya kekurangan smartphone tersebut adalah kebutuhan yang memang kalian cari. Benar nggak? Apalagi gara-gara kemakan iklan. Karena faktanya kalian salah beli smartphone, kalian bakal kecewa, bahkan akan menjelekkan habis-habisan itu smartphone karena nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Yap, kayaknya sudah Repri bahas semua faktor yang menjadi pertimbangan kalian dalam memilih smartphone. Semoga video Repri bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa follow Instagram Repri, like, share, dan subscribe channel YouTube Repri. Sekian dari Repri, salam.